on cascade, on cascade gitu ya. On cascade. Baik, kita mulai saja. Di sini kita sudah sampai pada bermain dengan dua tabel. Bermain dengan dua tabel ini artinya kita akan konsentrasi atau pada value yang mana? Value join nanti, join atau membuat sebuah query di mana menggabungkan dua buah tabel untuk menghasilkan satu jawaban atas sebuah query. Latihan itu bisa dilihat di Refman 5.5 pada bagian 366 using foreign key. Untuk pertama-tama tentu kalian harus membuat yang disebut sebagai tabel. Tabel itu ada pada sebuah database. Kalau Anda perhatikan di sini ada dua tabel, tabel person dan tabel search. Ya. Kemudian Anda perhatikan juga ada satu sintak baru di mana sintak tersebut akan membuat dia memiliki karakteristik tertentu. Contoh di sini ID ya. Dia tipe datanya apa? Tertulis di situ. Kemudian dia itu memiliki sifat apa? Itu unsigned. Not null artinya apa? Tidak boleh kosong. Auto increment artinya akan menambah otomatis. Itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah field name. Di situ tipe datanya char, panjangnya 60. Dia not null juga artinya harus diisi. Pada sintak yang terakhir dia mendefinisikan PK-nya berada pada kolom ID. Yang kedua, creatable search. Search ini berisi apa kolomnya? ID, style, color, owner. ID itu menjadi primary key dari search. Kemudian karakteristik dari ID sendiri dia small n ya untuk field tipe datanya small n sama ya, karena integernya tuh pendek kecil itu, datanya kecil. Unsigned, not null, betul sama kayak atas tadi. Nah, karena apa? Mau dijadiin kandidat primary key. Stylenya enum. Style itu enum. Enum itu enumerate, yaitu didefinisikan terlebih dahulu. Apa saja yang ada di sana adalah ya seperti yang tertulis di situ, t-shirt, polo, dress. Jadi nggak ada ceritanya kita mengisi data di situ. Itu istilahnya adalah data yang sudah disiapkan saat pengguna itu mau mengisi, ya tinggal dia memilih. Itu nanti kalau di antarmuka pengguna ya, kalau di database. Jadi sudah ada ininya, settingannya gitu ya. Kalau nggak sesuai ya nggak masuk. T-shirtnya salah ketik itu yang nggak bisa. Kemudian not null itu artinya apa ya? Sama tadi, karena enumerate ya dia milih, nggak boleh kosong. Datanya harus ada. Color juga sama, sudah di set ya, red, blue, orange, white, black, not null. Baik, sampai sini apa ada pertanyaan? Enumerate, sudah tahu ya apa artinya.
Sudah jelas ya? Izin bertanya, Iya. sifat unsigned itu untuk apa ya Pak? Iya. Jadi unsigned itu pilihannya adalah menggunakan unsigned atau enggak gitu ya. Nah, kalau unsigned itu digunakan, tipe data itu digunakan untuk menyimpan hanya angka yang positif. Jadi kalau toxic itu enggak boleh, negatif. Jadi unsigned itu hanya positif. Angka kan ada tuh yang mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu positif. Tapi ada yang minus 1, minus 2, minus 3 itu negatif. Kalau kita mau menyimpan nilai atau nomor atau angka yang nilainya itu positif, ya kita pakai itu ya. Baik Ada Pak, lagi? terima kasih. Iya Denis, sama-sama. Small n, storage untuk small n sendiri bisa saya sampaikan itu 2 bytes ya, ada 2 bytes. Byte sama bit beda ya, byte sama bit beda. Masih ingat bedanya apa? Di pengantar teknologi informasi harusnya ada itu. Ada nggak sih pengantar? Kalau minimum value-nya adalah minus 32.768 ya. Kalau yang sign kan boleh minus toh. Kalau unsigned 0, paling rendah 0. Kemudian maximum value untuk angka atau yang bisa dialamati atau bisa menyimpan angka itu sampai, kalau yang unsigned itu 65.535, sedangkan sign itu 32.767. Lebih sedikit ya. Ya cuma ini aja kok untuk bedakan antara. Kita mulai aja. Jadi kan di situ ada perintah insert into person ya. Jadi dia memasukkan nilai ke tabel person dengan data apa? 0. Antonio Pas. Ya. 0 Antonio Pas. Kok dikasih 0, Pak? Jadi pas di person itu kan ID ada name ya. Ya. Kenapa ditulis 0 di sini? Ada yang tahu? Kok dinulkan Pak? Ya ditulis dong Pak. Karena auto increment Pak. Betul sekali Dewi. Berarti sudah tahu ya. Nah, auto increment, auto itu otomatis, increment itu naik gitu. Auto naik gitu ya. Jadi nanti di situ akan diisikan oleh sistem. Nggak usah mikir. Tapi nggak boleh kosong. Jadi mesti ada isinya. Mesti. Siapa yang isi sistem? Si MySQL-nya. Kemudian select at last. Ini ya. Titik 2 sama dengan last insert ID. Ya. Kemudian untuk menampilkan ini ya, untuk menampilkan value-nya tadi. Value-nya tadi setelah dia memasukkan tadi, kemudian tampilkan add yang terakhir tadi yang barusan dimasukkan apa. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengisian ini ya, pengisian tabel search gitu, dengan isian apa sama. Jadi null, follow, blue, add last. Add last tadi yang paling terakhir itu loh, last insert ID tadi dimunculkan, kemudian dia ambil, kemudian disambungkan. Bisa dipahami ya. Jadi null itu yang diisi ada ya, yang isi itu adalah MySQL ya, 0 ya, 1 ini. Kemudian stylenya apa? Dimasukkan tadi polo ya, polo. Blue warna biru,
ownernya yang barusan tadi tuh. Jadi dia per apa namanya, per orang itu, per person itu diisikan dengan ini. Kenapa ya? Ini kan lastnya itu adalah last insert ID ya. ID mana ini tadi, yang paling terakhir di insert tadi di tabel person. Nah, untuk memasukkan yang kedua, tinggal nanti kita fokus ke siapa, Liliana Angelovska tadi. Kemudian tetap ya last insert ID yang 2 tadi kan, karena ini nulnya ini diisi oleh si sistem to 2. Maka insert into set value-nya less, maka ID-nya ini adalah ID 2 gitu. Betul ya? Tuh. Itu gambarannya. Nah, apa yang kita akan coba lakukan nanti adalah kita mencoba menampilkan select bintang from person P inner join cert S. Jadi nanti irisan ya. Irisan dari tabel person ke tabel cert. Nah, nanti tak munculkan apa yang dimaksud dengan inner join itu. Kemudian kenapa ada klausula itu on, ada on-nya di situ. S owner sama PID. Owner ya sama PID. Sama. Kalau nggak ada berarti ya nggak akan muncul gitu. Nah, ini kebetulan ditambahkan dengan kondisional, yaitu adalah P person, name nama, seperti ya. Masih ingat ya kemarin ya, pattern recognition itu ya. Liliana mbuh belakangnya apa nggak tahu. Ingat. Kemudian syarat kedua, kondisi kedua yang harus terpenuhi adalah assert ya, cert, tabel search, titik color ini tidak sama dengan putih. Tidak sama dengan putih. Berarti yang muncul apa? Ya nggak mungkin putih ya, mestinya blue, orange, red, blue, white, nggak ada. Ya. Tapi syaratnya yang pertama harus terpenuhi, yaitu adalah nama yang ada di person name itu Liliana something gitu ya. Liliana Sopo gitu. Hasilnya ya sudah bisa dilihat di layar. Oke, penjelasannya bisa dipahami ya. Itu penjelasannya. Drillnya nanti di bagian kedua sesi hari ini. Jadi ini sesi ini tak tutup duluan 4 menit, tinggal 4 menit nih. Kalau saya ngetik kok ada keputus tuh nggak enak gitu ya. Nanti setelah ini. Tapi silahkan bagi yang mau tanya, silahkan tanya. Sebelum saya masuk ke drillnya. Jadi kita bikin 2 tabel ya, sambil saya meringkas. Kemudian kita sudah belajar juga kaitannya dengan query untuk memberikan primary key dan foreign key. Primary key-nya itu masing-masing tabel pasti ada. Ya. Kemudian foreign key, karena dia itu sifatnya rujukan ke tabel lain, maka dia akan mention ya. Waduh. Mention atau menuliskan nanti ke tabel yang direferensikan. Contohnya di sini tadi owner references person ID. Kemudian insert into person, ini untuk mengisi sampai selesai.
Kemudian yang dipelajari lebih lanjut tadi ternyata untuk teknik penginsertan itu bisa per value per person. Ya. Jadi per person itu bisa kita masukkan. Juga kalian belajar juga kaitannya dengan teknik auto increment, di mana saat pengisian Anda nggak harus mengisi angkanya karena sistem akan me-apply itu otomatis. Saat diisikan ke tabel yang kedua, bisa membuat user define variable kayaknya. User define variable. Jadi variabel yang sudah didefinisikan oleh pengguna sendiri. Select at akhir itu juga bisa gitu. Selama di sini Anda tulis akhir juga. Ini Anda definisikan sendiri kok. Nah, yang ini tidak boleh. Ini tetap ikuti last underscore insert underscore id value-nya. Di pass on lastnya dimasukin. Jadi yang dimasukin ke tabel search itu yang pertama value follow blue sama id 1. Value follow blue id 1. Kemudian perintah yang kedua referensinya tetap ya last insert id-nya tadi 1 gitu ya. Udah 1. Kemudian handle objek yang kedua yaitu si Liliana. Liliana itu ya sama perintahnya di sini select at last sama titik 2 sama dengan last insert id, karena last insert id-nya 0 tadi itu nilainya 2, maka semua yang ada di last itu adalah 2. Kemudian terakhir ditutup dengan demonstrasi kalian melakukan join. Pak, kalau nggak di join gimana? Bisa nanti kita coba ya. Saya nggak bisa membayangin kalau nggak di join karena ini harus sama ya Mas Mbak. Kalau nggak sama mungkin ada ya nanti. Di sini kan kebetulan belum ya. Bisa jadi nanti ada orang tapi nggak punya baju. Orang nggak punya baju. Misalkan di sini 3 Ahmad Hanafi. Di sini nggak ada datanya Ahmad Hanafi. Si ID 3 tadi. Kalau itu nggak ada itu otomatis dieliminasi karena tidak memenuhi on-nya tadi. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan kondisi yang ada plus mengingatkan kalian terkait dengan pattern recognition. Saudara sebangsa dan setanah air. Ini saya yang ngetik ya, bukan kalian ya. Kalian mau ngetik ya enggak apa-apa gitu kan. Sendiri ya enggak apa-apa. Saya itu punya apa tadi WAM ya, sampo WAM sih punyanya. Oh, WAM. Hidupkan dulu WAM-nya, udah on, kita masuk ke konsul. Kemudian masukin password. Pak, belum di present, Pak. Belum di present. Iya, belum di present, saya present dulu. Sudah terlihat ya bagi kalian ya. Oke. Ya, saya mute aja ya. Saya mute dulu aja. Yang ini nggak mukul-mukul dia, jadi nggak apa-apa lah. Ngetiknya gimana nih, nggak nyaman ya. Kalau pakai konsul tuh lebih sering errornya. Kalian boleh tuh sambil mengikuti.
Masih ingat ya kemarin ya, atau tadi ya saya sampaikan ya, artinya apa primary key gitu kan. Masih satu ya. Terus kita describe. Oke, itu ya muncul ya. Gopoy. Kemudian setelah creatable set ya, nah kan akan sangat lama begitu ya, sehingga mungkin alangkah lebih bijak kalau saya copy paste saja ya. Jalan nggak? Jalan ya. Itu bisa saudara-saudara ya. Cepat ya. Caranya gitu ya. Meskipun copy paste ya ono caranya. Ya, 2 toh. Salah. Cepat kan? Kalau pindah ke konsol tuh copy paste nya apa? Klik kanan ya mas mbak ya. Ya kadang nggak keluar. Kopinya mana? Nah ini. Nah itu. Dah dapat. Terus pelajarannya apa pak ya? Pelajarannya itu ya. Kalian ngetik itu. Tuh, select all from search. Pak, ketahuan kan ngisinya udah bener udah. Ada 3 baju miliknya si Anton. Ada 4 baju punyanya Liliana. Ya, udah muncul tuh. Nah sekarang ini the ultimate-nya. Jadi ini 2 tabel tadi dijadikan satu, dijoinkan. Jadi kalian belajar bagaimana menuliskan kaitannya dengan foreign key atau primary key. Jadi kalau besok ditanyakan untuk bisa membuat primary key gimana, pakai query apa, kelihatan ya atau ketahuan ya, tahu caranya ya untuk foreign key seperti apa. Nah struktur tabelnya kalau gambaran saya gini ya mas mbak ya. Primary key nya ada di ID sini. Primary key di tabel ini. Kemudian di tabel yang kedua search, ini ID nya PK nya ada di sini. Kemudian ini merujuk kemana? Merujuk ke ID yang pertama. ID yang ada di mana sini? Nah, ada ID sini. Nah, teorinya adalah saat Anda melakukan perubahan pada tabel referensi, ingat ya, ini tabel referensi ya. Tabel referensi, karena menjadi rujukannya untuk tabel yang ini ya, foreign key-nya ini ya. Maka saat ada perubahan di ID ini akan ada perubahan di field owner ini. Teorinya gitu ya. Teorinya gitu. Mungkin ya. Kita coba. Diisi dulu tabelnya. Kita pakai tabelnya tadi. Ya Allah.
Oke ya, seperti yang saya sampaikan nih, saya lanjutkan lagi karena kita mau membuktikan bahwa dengan adanya on update cascade itu akan menyebabkan perubahan juga berdampak kepada tabel kedua. Jadi kita melakukan perubahan di tabel person, kemudian akan terjadi perubahan juga di tabel anaknya yang menggunakan rujukannya, gitu ya. Tadi sudah saya lakukan perubahan ya, di search itu masih kosong, kemudian saya kembalikan lagi di select all from person itu 1, 2 Antonio Pas sama Liliana Angelovska. Nah untuk Liliana Angelovska tadi saya pakai perintah tadi last insert ID nya on, saya pakainya 3 toh, jadinya dia 4 karena 3 udah ada. Tapi terus saya lihat search kosong, artinya wes nggak ada data apapun gitu, sehingga mau nggak mau kita manual aja, dimanualkan. Manual apa? Manual insert tadi. Manual insertnya gimana? Yaitu adalah menggunakan ini ya, dia 0 dah, nih lastnya ini diganti dengan berapa tadi? 2 ya, 2 ini MySQL tuh gitu menyebalkan kadang tuh. Saya pikir kayak gitu udah bener, tapi kadang kacau. Coba ya, bismillah. Oke, ini sudah masuk, jadi datanya di search sudah oke. Itu ya. Loh. Oh ya Allah, berarti si manusia, si Antonio Pas tadi belum ya. Antonio Pas belum. Kita susulkan saja, Antonio Pasnya tadi belum kita update ya. Bener mana sih? Gimana Mas Yul? Enggak, Pak. Ini bisa lihat semua ya di sini ya, di layar ya. Oke, kita lihat di search sudah kumpul belum semuanya? Iya. ID-nya langsung dia. ID-nya karena sudah ada terisi itu 3 ya, dia nggak bisa dihapus ya. 1, 2, 3 itu sudah dipakai sama dia. Karena sudah dipakai, maka mau nggak mau harusnya di del dulu. Sebenarnya value kosong itu ada ya di tabel search, yaitu 1, 2, 3 udah nggak bisa, 1, 2, 3, 4 udah kepake karena query yang sebelumnya tadi ya. Dia langsung ngasih ID-nya 5. Nggak usah bingung, yang penting adalah di sini ownernya sudah 2 dan 1. Nah sekarang kita akan lakukan perubahan, membuktikan masih tadi kita buktikan bahwa dengan perintah update pada tabel person where ID itu 1 diganti menjadi 3, maka yang ada di ownernya akan jadi 3. Search, coba search. Bener ya. Jadi yang awalnya 1 menjadi 3. Ini membuktikan bahwa query on cascade itu ya, on cascade itu akan berakibat pada childnya, pada yang merujuk. Jadi karena tadi si tabel search itu merujuk ke person, ada perubahan apapun di person akan berubah. Itu karena ada on update-nya ini ya, on update-nya. Pak, kalau di delete gimana? Nggak masalah, nggak akan berubah apapun karena kita nggak membuat on delete cascade ya, nggak ada perubahan. Baik, demikian ya yang berusaha saya sampaikan atau munculkan ke kalian. Terus sudah dicoba bersama, dan kita mengalami masalah yang
mungkin kalian juga alami saat belajar MySQL, itu juga saya alami ya Mas Mbak ya. Jadi itu hal yang normal, artinya kalian belajar. Dan ruwet, frustasi itu bisa terjadi. Makanya kita coba istirahat dulu, terus kita baca dengan baik, kita pahami, dan kita coba-coba query-nya. Ya itu artinya inti belajar tuh kayak gitu. Nah ini termasuk teman-teman yang ada di sini, ada 14 mahasiswa yang awalnya cukup banyak tadi, hampir berapa tadi, terus mundur turun ke jumlahnya turun. Yang terakhir yang masih bisa mengikuti perkuliahan ini adalah pejuang-pejuang sejati. Nah nanti akan saya unggah ya untuk hasil dari pertemuan kali ini, sehingga kalian bisa revisit dan mencoba kembali. Kemudian misalnya ada masalah, lihat lagi di YouTube video saya. Jika masih belum bisa memahaminya, tanyakan ke saya. Jadi kita belajar yang namanya foreign key. Cuma kalau menggunakan modul yang lama, foreign key yang ada tadi tidak bisa terdeskripsikan, kalian nggak paham gitu ya. Makanya loh, iya benar juga ya, on reference-nya tadi buat apa gitu kan? Hanya sebagai atribut gitu. Ternyata kita harus menambahkan yang disebut sebagai perintah cascade tadi. Ya ada apapun itu ya, referensi itu nggak cukup di situ, harus ditambahkan dengan apa, on update cascade, on delete cascade, sehingga jika terjadi update maka yang child tadi, yang si tabel anakan itu menjadi berubah. Iya betul, nggak jadi ya Mas Rio ya. Jadi alter tabel tadi saya nggak jadi karena ruwet kayaknya tadi ya. Alter nanti paling ngubah field itu lebih mudah ya, mengubah nama field gitu ya, mengubah atau menambah field, mengurangi field itu mending alter ya. Tapi kalau constraint nanti alter juga, tapi yang perlu ditambahkan atau diubah misalkan delete constraint apa gitu ya, tapi itu nanti aja. Untuk alter kita nanti aja. Alter itu untuk mengubah struktur tabel, bukan mengubah isi dari tabel. Bingung toh nanti malah? Enggak Pak, enggak bingung. Itu ya. Nah ini sudah hampir selesai materinya, nanti tak kasih studi kasus. Studi kasusnya itu mulai dari bagaimana kita merancang tabel. Merancang tabel menggunakan apa? ERD. Kemudian ERD itu kita coba untuk implementasikan dalam bentuk tabel fisik. Tabel fisik itu diisi nanti ya. Setelah diisi dikasih constraint tadi ya, dikasih yang namanya primary key, foreign key, karena ada kaitannya dengan relationship kan. Antar tabel kan ada antar entitas, ada relationship. Relationship itu di mana, rujukannya itu di mana gitu. Kemudian dari data yang ada itu akan kita munculkan apa saja yang mau dimunculkan, apa kayak tadi misalnya. Nggak ada pertanyaan kah? Azuma ada pertanyaan nggak? Presensi udah ngisi semua ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah bergabung kembali sampai pada sesi yang ketiga. Anda memang pejuang sejati. Yang lain kayaknya udah nggak kuat. Aduh apa sih Pak itu, nggak penting banget gitu. Tapi itu penting ya, nanti kalian akan mengalaminya saat tugas akhir kuliah. Ketemunya itu nggak ngerti, berarti Anda skip kuliah saya pas saya jelaskan. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah. Saya tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.